langkah biar supaya makin banyak langkah, makin banyak pahala kita. Jadi semakin banyak langkah, banyak pahala kita. Kalau jalan kaki, kalau naik motor, semakin muter ban kita. Ya, semakin banyak putaran ban kita, maka semakin banyak pahalanya. Udah nggak usah mikirin begitu. Kadang-kadang mikirin begitu diruwet, ya Pak. Nanti kalau naik mobil, ruwet lah kita dah. Ya, yang terpenting fa'ajruhu 'alallah, ganjaran itu milik Allah. Kita mah manusia cuman ngelakuin aja. Ya, sunnahnya begini lakuin, kasih yang terbaik. Mau jalan kaki, mau naik motor, nanti Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah sebaik-baiknya yang menghakimi. Allah sebaik-baik hakim nanti di akhirat. Ya, nggak usah khawatir pahala kita segede apa. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita ngikutin sunnah jalur maslakun Nabi, gimana jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnahnya. Waliyustafta in kana min ahlil ilmi wa yatasaddaqu fihima waliyashhada lahu tariqaini. Kalau ada yang jalannya itu adalah orang berilmu, kenapa jalannya harus beda, berangkat beda, jalurnya pulang beda, biar supaya orang berilmu bisa ngasih fatwa, yang punya ilmu bisa ngasih fatwa, yang punya harta bisa ngasih sedekah. Gitu kan? Kalau jalan berangkat beda sama jalan pulang, biasanya ketemu orangnya juga beda. Ya. Jalan berangkat ketemu Bapak fulan. Ketika pulang beda lagi nanti ketemunya, Bapak fulan. Berarti kalau gitu, yang punya ilmu memberikan ilmunya berbeda orang, makin banyak orang nerima ilmu, maka makin banyak juga yang bisa bermanfaat untuk kita. Nah, begitu juga orang yang punya harta materi, berangkat mau ke lapangan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha nggak di sini? Di sini nggak ada Idul Adha nggak nih Pak? Apa di sana? Dalam ya? Nah, berangkat ke dalam, ngelaksanain sholat Idul Adha, berangkatnya jalan yang agak jauh, walaupun muter. Agak jauhan dikit. Ya, ketemu sama orang, kita punya harta, kasih sedekah 5.000, 10.000, nggak usah gede-gede, nggak usah muluk-muluk. Ya, ingat ada wakilah riwayah, ini riwayah. Al-qalil minal mukil khairun minal kathir al-mukthir. Ya. Pemberian sedikit dari orang yang punya sedikit itu lebih baik ketimbang pemberian banyak dari orang kaya. Tuh. Saya nggak bilang hadis nih ya, riwayat. Ada yang bilang riwayat. Ya. Jadi kalau kita memberi ya sedikit dari orang yang hanya punya sedikit, itu lebih baik ketimbang daripada memberikan banyak daripada orang kaya, milik orang kaya. Coba bayangin Pak, ya sekelas kita, misalkan ini sekelas kita, kalau ngasih ya ampau lah ya, bahasanya ampau lah. Sekelas kita ngasih ampau ke keponakan, ke cucu ya, taruh satu orang misal 20.000 ya, sekelas kita yang gajinya UMR ya, upah minimum rebo ya, upah minimum rebo tuh kita UMR ya, hari rebo udah ngap-ngapan ya, tapi kita masih bisa nyisihin buat ngasih orang. Ini misalkan ini dicocokin sama riwayat ini. Nah, ada orang ya, bandanya banyak, hartanya banyak, propertinya di mana-mana, sama ngasihnya 20.000. Kira-kira pantesan mana tuh? Kira-kira menurut pandangan logika nih, banyakan mana? Banyakan orang yang UMR tadi gaji cuma 4 juta tapi ngasih ke keponakannya, ke cucunya, ke saudara-saudara 20.000 perak. Jadi bukan nominal jaminan kita. Makanya ada pepatah, ada riwayat mengatakan al-qalil minal mukil khairun al-kathir minal mukthir. Ya, jadi walaupun kita cuma hanya bisa ngasih sedikit, jangan lihat ngasihnya Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sampai kita nyaksiin, sampai kita bersaksi bala wa anadzalika minasy syahidin. Sampai kita nyaksiin, iya Allah, Engkau nanti yang paling hakim, yang paling tegak, hakim yang paling adil
di hadapan para manusia nanti Pak di yaumul qiyamah. Ya, wa yatasaddaq fihima. Kalau orang punya materi ya keluarin. Sedekah, makanya sedekah di hari Id itu sunnah ya. Baik ketika kita jalan menuju berangkat, pulangnya juga bagus kita sedekah. Nyampe rumah ada orang datang, tetangga datang. Nah, ini kebiasaan budaya yang sebenarnya sumbernya dari sunnah. Jangan sampai ini budaya-budaya begini, kemudian kita bilang nggak ada lagi. Ya, nggak ada lah. Ya, bid'ah lah. Ya, nggak usah kayak begitu. Kalau mau sedekah mah sedekah aja. Iya, tapi ini hari raya disunahkan. Ya, disunahkan untuk mengeluarkan harta kita jikalau kita bisa bersedekah. Berangkat kita ngasih orang yang kelompok A, pulang karena beda jalan maka kita ngasih kelompok yang B. Gitu. Jadi artinya orang itu merata, manfaat buat orang itu lebih banyak. Gitu ya. Kalau jalan berangkat lewat situ, pulang lewat situ juga, ketemu dia lagi yang tadi udah kita kasih. Tapi kan kalau ketemu jalan lain, nggak ketemu. Tadi beda. Ya Pak, sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu ada rasa. Rasanya apa? Kalau seumpama kita jalan di jalan A, jalur A nih berangkat, pulang jalur B, itu yang tadinya mungkin selek sama kita, marahan sama kita, ini harus dipahamin. Ya. Nih, coba kalau kita lagi kesel sama orang, kita punya salah sama orang, kita berangkat jalur A, pulang jalur B. Ketahuan itu orang sama jalurnya sama kita, kira-kira kita ngehindar nggak itu? Ngehindar nggak kita? Orang punya utang belum bayar-bayar, sama kita belum bayar-bayar nih, sampai Idul Adha juga belum bayar-bayar, kan gedek banget kita. Ya, kesel rasanya hati. Tahu, wah dia lewat jalur sini nih, jalan bakti ini dia lewat. Ya. Kalau begitu nggak usah. Tuh begitu udah nggak kena tuh. Makanya semangat Idul Fitri, Idul Adha itu biar supaya kita ketemu semua, baik orang yang bermasalah dengan kita, biar supaya dibersihkan hati kita Pak. Ya, Idul Fitri, Idul Adha tuh. Begitu juga sholat, saya pernah ajarin ya, pernah jelasin tuh sholat. Sholat itu ruhnya, semangat sholat jamaah, itu adalah bagaimana bukan hanya kita mendapatkan 27 rakaat, bukan begitu aja. Tapi ada nilai yang harus diangkat. Ada nilai yang harus diresapin sama kita. Apa? Ketika kita sholat berjamaah di masjid, maka kita bisa ketemu dengan orang yang jarang ketemu sama kita. Yang tadinya lagi clash, yang tadinya lagi konflik, ketika sholat jamaah di masjid bisa baikan lagi. Coba kalau orang punya dendam, hati dendam nih, keselnya kumat banget, kesel yang berkumat ini, kira-kira orang sholat ya, misalkan, mohon maaf nih ya, Pak Haji Suhaimi, ya, saya kesel sama Pak Haji Suhaimi, kira-kira saya mau nggak tuh diri sholat jamaah samping Pak Haji Suhaimi? Mau nggak? Nggak mau itu. Pak Haji Suhaimi, wah beliau maju nih, udah saya minggir tuh, nggak mau Pak. Kalau orang punya rasa ya kesel, ya punya konflik sama orang lain, dia nggak bakalan mau saat jajar begitu tuh. Pasti dia nungguin, deh biarin dah depan maju aja dah. Padahal kalau nggak ada tuh orang, dia bakal maju ke sop pertama. Betul nggak? Ya. Ini semangat jamaah yang sebenarnya jarang orang ketahui, ya, spirit jamaah yang sebenarnya bukan hanya mengharapkan pahala 27 rakaat, 25 rakaat, ya, khamsah wa isrin, sab'ah wa isrin, bukan. Tapi Rasulullah ngajarin kita semua bahwa berjamaah itu adalah ketika kita sudah tidak ketemu antara hati kita dengan hati saudara kita, maka bisa ketemu islah, ya, bisa baik kembali di dalam sholat jamaah itu. Itu yang paling terpenting Pak. Ya, ini juga begitu juga, jalan pulang berangkat, ya, berangkatnya dan pulangnya berbeda. Kenapa? Agar kita bertemu dengan orang yang beda. Mungkin berangkatnya kita cuma nanya ketemu orang yang pro sama kita, tapi pulangnya kita ketemu orang yang kontra. Disitulah, ya, bagaimana hati kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita ini hatinya menjadi bersih. Tuh ya, karena yang namanya hati kotor itu, nah saya terangkan nih, hati kotor itu udah dosa tingkatan kedua tuh. Kalau dosa tingkatan paling rendah itu adalah dosa fisik. Ya.
ninggalin sholat, main perempuan, dosa fisik Pak. Ya, makan minum khamar, ya, makan yang haram, itu dosa fisik, itu dosa kalau menurut kaum asfia, ya, orang-orang sufi, itu dosa rendah itu. Ya. Ada dosa tingkatan yang lumayan menengah, yaitu dosa yang udah membuat pikiran kita menjadi jorok dan hati kita menjadi kotor. Gitu ya. Iri sama orang, dengki, ya. Kesel kesumat sama orang, ya. Pengen nunjukin kebolehan kepada orang. Nah, itu udah mulai tuh. Itu dosa kalau menurut pandangan orang-orang bukan ahli fikih itu ya. Itu dosa udah lumayan menengah. Nah, ada lagi dosa yang menurut kaum sufi itu luar biasa. Ya. Adalah ya, dosa yang kira-kiranya apa tuh? Tidak menjaga perasaan orang tuh ya. Contoh diantaranya tuh ya, atau memalingkan hati, lupa dalam sekejap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dosa itu. Buat orang-orang yang ahli ya wali itu, buat para awali min auliyaillah. Contohnya ginilah, contohnya ya. Contohnya kalau ada kita bertetangga ya Pak, satu blok gitu ya, satu blok. Nah, terus satu blok itu kebakaran. Rumah kita nggak kebakaran. Kira-kira kita ngucap apa? Hah? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu ya. Ya kita ngucap apa tadi? Alhamdulillah. Jadi satu gang ya, satu gang itu kebakaran Pak, rumah kita nggak kebakaran. Kira-kira nih ya, kira-kira kita ngucap apa? Alhamdulillah. Kita bedah ya, kalau alhamdulillah itu bagus dan benar, coba kita lihat. Tatkala orang lain dalam keadaan susah, ya, tatkala orang lain dalam keadaan sulit, rumahnya kebakaran, lagi ketimpa musibah, kita ngomong alhamdulillah. Kira-kira kita punya perasaan nggak sama orang? Itu dosa wali itu Pak. Jadi kelihatannya kayak soleh. Padahal kan sebenarnya biasa aja ya. Kalau kita nih orang awam biasa aja nyebut, Pak itu kebakaran Pak, deretan rumah Bapak, tapi rumah Bapak doang nggak kebakaran. Alhamdulillah. Bener nggak? Kelihatannya kayak soleh. Tapi di balik itu, ini kalau menurut pandangan para wali ini mah ya, kalau kita mah ya alhamdulillah ya nggak ngaruh lah gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau pandangan para wali itu dosa besar Pak. Karena ketika kita ngucapin alhamdulillah, itu seakan-akan kita nggak ngabain perasaan orang yang ya saudara semuslim kita yang udah kebakaran itu. Makanya ada satu cerita Syekh Asiri As-Sakoti ya, beliau wali min auliyaillah, itu beliau begitu kejadiannya ketika rumah-rumah tetangganya pada kebakaran, rumah beliau aja yang tidak terbakar, beliau mengucapkan alhamdulillah. Kemudian langsung tersadar, kemudian kata beliau, inilah astaghfirullah ta'ala arba'ina sanah. Setelah itu saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengucap alhamdulillah tadi 40 tahun saya istighfar sama Allah. Luar biasa. Itu ahli tuh. Ya. Cuman gara-gara ya Allah kelepas ngucap alhamdulillah, di mana perasaan saya? Di mana saya nggak punya perasaan terhadap orang lain? Ketika orang lain dalam keadaan sulit, susah, semua kebakaran, saya ngucap alhamdulillah. Coba bayangin Pak. Makanya tingkatan kita mah jauh dah. Ya, jauh tingkatan kita mah. Kadang-kadang kelihatannya kayak soleh, padahal ternyata kalau dibedah, oh jauh ternyata. Kita mikirin diri kita sendiri, nggak mikirin orang lain. Ya. Nih, maksud tujuan, kenapa jalan harus dengan rute A, pulang harus dengan rute berbeda, biar supaya hati kita bersih. Jangan sampai kita ke tingkatan yang menengah tadi, punya hati kotor, pikiran juga jelek sama orang lain. Itu Pak. Ya. Yang kedelapan, tajilu sholati idil nahar fi awali waktiha. Diburu-buru kalau sholat idul adha, pas lagi sholat idul adha, sunnahnya adalah sholatnya dipercepat, pelaksanaan sholatnya dipercepat. Ya, biasanya jam 6.20, paling lambat setengah 7. Nah, sunnah tuh. Jadi kalau ada masjid yang melaksanakan sholat idul adha lebih cepat ketimbang masjid-masjid yang lain,
jangan disalahin, emang itu sunnahnya. Kenapa? Karena likayatasi'a waktul udhiyah ba'da sholat, biar supaya panjang dan luas waktu pemotongan hewannya, gitu ya. Kemudian yang ke-9, takhiru sholat Idul Fitri. Maka kalau Idul Fitri lain Pak, bagusnya adalah untuk dimundurkan waktunya ya. Biasanya Idul Fitri dimulai itu jam 6.45 ya, jam 6.45 lah paling lambat. Kenapa kok diakhir-akhirkan sholat Idul Fitri? Karena ada hikmahnya. Hikmah dan tujuannya adalah biar supaya apa? Likayatasi'a qadru ikhrajil fitrah qabla sholat, biar supaya masih ada waktu orang yang lupa mungkin belum bayar zakat fitrah, biar bayar deh zakat fitrah. Jadi ada waktunya. Pas lagi mau sholat Idul Fitri dia ngeh, ya Allah belum bayar zakat fitrah. Buru-buru dia. Sholat jam 6.45, jam 6 masih bisa ngeluarin dia. Gitu ya, masih ada waktu lah. Nah, kenapa sholat Idul Fitri diakhirkan? Karena biar supaya ya pelaksanaan zakat fitrah itu masih memiliki waktu. Yang ke-10, nah tadi, al-fitru qabla sholati Idul Fitri, makan dulu sebelum sholat Idul Fitri. Ya, sarapan Pak, itu sunnah sebelum sholat Idul Fitri. Wal afdol ayyakuna bitamr, yang afdolnya cukup kurma 3 aja. Ya, tapi kalau mau yang biasanya ya opor udah makan duluan. Ya, opor yang udah diangetin sama istri kita tuh makan duluan dah tuh. Ya. Atau rendang sama sambal goreng kentang. Nah, itu dimakan. Kenapa begitu? Karena untuk membedakan, mengingatkan bahwa hari ini berbeda dengan hari sebelumnya. 30 hari kita berturut-turut puasa, pagi kita nggak makan. Ya. Ketika pas lagi hari Idul Fitri, ya, nih kayak begini nih, langit udah mulai putih-putih, biar supaya ngebedain, oh iya, sekarang ternyata udah Idul Fitri, bukan lagi puasa. Jadi sunnahnya makan dulu, ya. Wal afdol ayyakuna bitamr, yang afdolnya adalah dengan kurma, dengan tamr, witron, 3, bisa 3, bisa 5. Nah, likai yamtaza yaumul idi amma qablahu bil mubadarati bil akli, biar supaya membedakan bahwa hari Id ini berbeda dengan hari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita nggak boleh makan di pagi hari seperti ini. Yang ke-11, di antara sunnah Idul Adha, al-imsaku min tulu'il fajri. Malah Idul Adha kalau bisa jangan makan. Ya, nahan makan. Ya, kalau minum sih boleh, kalau minum-minum aja. Cuman kalau makan sunnahnya jangan. Gitu ya, tahan kita min tulu'il fajri, dari mulai terbit matahari fi Idul Adha hatta yafrugha min sholatil Id. Nah, ketika sholat Id udah selesai, baru dah kita makan opor, kita makan ketupat. Bahkan yang lebih afdolnya adalah apa? Wa yanhara wa ya'kula min udhiyatihi. Sampai tunggu dah tuh binatang kurban kita dipotong. Kalau bisa makannya kita di siang hari. Kapan? Dari mana makannya kita? Dari daging yang kita dapat dari kurban. Tuh, kelamaan Ustaz, perut perih. Ya, kalau begitu nggak kuat, ya udah, mendingan habis sholat Idul Adha selesai, langsung kita boleh makan. Tapi mau afdol lagi, tunggu daging kurban kita dimasak sama istri kita. Sampai mateng baru makan. Lama ya? Jam 12 kayaknya. Baru makan jam 12 begitu. Ya, jam 1 paling baru makan tuh. Ya, tapi itu begitu afdolnya. Afdolnya begitu. Kama qala sahibus Safwatiz Zubat wa sunna min qabli salatil fitri fitrun kadal imsaku hatta nahri. Oke. Baik, dilanjut lagi. Kaifiyatus salatiha, bagaimana cara salat Id? Ya, yang udah kita ketahui nih ya. Hiya raq'atani yusannu fihima. Salat Id itu 2 rakaat, Pak. Ya, wa yusannu, dan disunahkan fihima, pada 2 rakaat salat tersebut. Ingat, garis bawahi. Berarti ini disunahkan, bukan diwajibkan. Dalam hukum fikih, ya, pahami baik-baik. Ya, yang pertama, ayyukabbiru fi raq'atil ula sab'a takbiratin, yaitu adalah sunnah salat Idul Fitri 2 rakaat tersebut mengucapkan takbiratul ihram pada rakaat pertama 7 kali. Sunnah. Paham? Sunnah. Saya ulangi lagi.
sunnah, berarti bukan wajib takbiratul ihram itu. Tapi ya masa sih ya antara sholat Idul Fitri dengan sholat lain nggak ada bedanya kan gitu kira-kira. Tapi sebenarnya kalau hukum fikihnya sunnah. Jadi apa maksudnya? Kalau ada imam lupa, ya nih pahamin, ada imam lupa takbiratul ihram, misalkan takbiratul ihramnya lupa, ya saumpama Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung begitu, kita nggak usah ribut, ya nggak usah ribut, Subhanallah, Subhanallah, kita ribut aja begitu Pak, Subhanallah, Subhanallah, ngotot lagi, ya. Neken, ngegas makmumnya, nggak usah ribut. Ya, nih dengerin baik-baik, ini sunnah, bukan satu kewajiban. Jadi syarat sah salat Idul Fitri sebagaimana kita syarat sah sholat 2 rakaat. Ya, ini hanya sunnah aja Pak. Ya, tapi kalau kata orang Betawi ya ilokan kali gitu bahasanya, masa gitu bahasanya. Masa iya gitu, sampai lupa gitu ya. Kalau kita udah ahli ilm ya sunnahnya jangan sampai ditinggal gitu ya. Jangan mentang-mentang ngerti sunnah besok ntar sholat Idul Fitri nggak pakai takbir lagi kan gitu, jangan. Ya sholatnya juga jarang-jarang soalnya setahun 2 kali Pak. Ya. Ayu kambiru fi raqatil ula, bertakbir pada rakaat pertama 7 takbiratin, 7 takbir. Yakinan secara yakin baina du'ail istiftah wa ta'awud, antara doa istiftah dan ta'awud. Jadi gini Pak sunnahnya Pak ya. Nih saya urutin. Allahu Akbar, baca dulu doa istiftah. Ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Cepet dah, pokoknya cepet, nih bahasa pelan aja nih. Kita percepat itu baru Allahu Akbar. Jadi antara doa iftitah dengan ta'awud itu tengah-tengahnya adalah 7 kali takbiratul ihram. Itu sunnah yang bagus itu. Allahu Akbar doa iftitah, habis itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu Akbar sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 2. Sampailah ceritanya ke 7 terakhir. Allahu Akbar. Takbir pertama nggak dihitung ya. Takbir pertama itu nggak dihitung. Jadi takbiratul ihram pertama Allahu Akbar itu nggak dihitung. Setelah yang namanya tadi baca istiftah, doa istiftah, kemudian baru dihitung pertama. Anggaplah ke 7. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Baru itu. Gitu ya. Nah itu tata cara step by step yang mengikuti sunnah. Jadi sunnahnya dapatnya banyak. 1, baca doa istiftah. Ya. Kemudian 2, langsung dilanjut dengan takbiratul ihram yang 7 kali. 3, antara takbiratul ihram membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4, antara takbiratul ihram terakhir langsung disambung dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi tidak lama jedanya. Takbiratul ihram terakhir Allahu Akbar, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak lama-lama. Ya. Nah, itu sunnah 4. 4 sunnah itu didapat. Ya. Wa fi raq'ati tsaniyah khamsu takbiratin. Begitu juga rakaat yang kelima. Rakaat kelima berapa takbir, Pak? Rakaat kedua ya maaf. Rakaat kedua berapa takbir? 5. Kalau rakaat pertama 7, total 12. Kenapa 12? Kenapa 12? Nah, itu hikmah dati ya. Hikmah ya. Hikmah itu bukan lagi ke hukum, itu hikmah namanya. Apa hikmahnya 12 takbir? Kenapa enggak 9? Ya. Kalau khutbah pertama berapa takbirnya? Ayo, berapa? 9. Khutbah yang kedua? 7. 9 tambah 7? 16. Kenapa 16? Nah, gitu. Ya. Iya, pinter emang ya. Kalau yang kita kalau ngisi sama dosen yang matematika begini, Mas.
9. Kenapa 16? 9 tambah 7. Ya bagus. Benar juga, benar ya. Ini ada penjelasan tambahan, mungkin nggak ada di kitab yang di kitab-kitab itu nggak ada. Saya terangkan sedikit nih ya, saya tambahin keterangannya, mudah-mudahan ini bisa melengkapi. Walau syara'a fit ta'awud lam tafut. Dalam kitab fikih kita, hukum kita, jadi masih berkaitan dengan hukum takbiratul ihram, saumpama dia mendahului dengan ta'awud. Jadi maksudnya begini, Pak. Allahu Akbar. Nah, terus kemudian dia ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi nggak baca doa istiftah. Perhatiin saya nih, Bebe. Nggak baca doa istiftah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung pas lagi di situ untung keinget. Ya Allah, tadi belum takbir ini kita. Nah, kalau belum masuk ke Al-Fatihah, maka kita masih punya kesempatan untuk takbir. Allahu Akbar. Nah, adapun kalau kita sebagai imam atau ya makmum atau ya sendiri, karena sholat Idul Fitri boleh sendiri, sholat Idul Adha boleh sendiri. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, tadi belum takbir. Itu nggak boleh, Pak. Allahu Akbar nggak boleh. Hilang sudah kesempatan untuk takbiratul ihramnya. Sunnah takbiratul ihramnya sudah hilang. Yang 7 kali berturut-turut itu hilang. Gitu. Karena dengan sudah masuknya kita membaca suratul Fatihah, berarti waktu untuk bertakbiratul ihram 7 kali berturut-turut itu hilang. Tapi kalau masih ta'awud, itu masih ada kesempatan. Ketika ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mau baru bismillah, langsung Allah ingatkan kita, ya Allah, belum takbiratul ihram. Langsung saja takbiratul ihram. Gitu ya. Nah ini, bi khilafi ma idza syara'a fil Fatihah fa innaha tafutu. Wa idza tarakal imamu takbiratin fala yati bihal ma'mum. Jikalau imam meninggalkan takbirat tadi, takbiratul ihram tadi 7 apa 5, mau rakaat pertama atau rakaat kedua, kalau kita ngalamin kasus kita sebagai makmum di satu masjid atau satu musolah melaksanakan sholat id, kemudian imam ketika rakaat kedua Allahu Akbar naik, langsung baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam mau ngulang lagi nggak bisa. Ya, artinya ketika udah Alhamdulillahirabbil alamin dia mau ngucapin takbiratul ihram nggak bisa. Terus bagaimana sikap makmum? Nih, sikap makmum. Idza tarakal imamu takbiratin fala ya'ti bihal makmum, maka makmum nggak usah pakai takbiratul ihram. Mentang-mentang imam kelewat, kita akhirnya takbiratul ihram sendiri. Imam udah baca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, kita Allahu Akbar, di belakang baca takbiratul ihram sendiri. Ada yang begitu tuh. Ya. Katanya apa? Fala yati bihal ma'mum. Tidak usah makmum membaca takbiratul ihram. Ikutin imam. Wa yuwafiquhu law naqasa aw zada jahilan bi'adadiha. Dan ikutin imam kalau seumpama imam itu kurang takbirnya atau lebih. Jadi paham Pak ya? Saya contoh ini. Kasusnya imam takbiratul ihram ketika rakaat pertama berapa tadi? 7. Ketika dia kelima, Allahu Akbar, dia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata makmum di belakang, loh kok baru 5 ini? Jangan nambah-nambahin kita sebagai makmum. Imam kurang 2 tuh, saya tambahin dah 2 dah. Allahu Akbar. Nggak boleh gitu. Ikutin. Walaupun imam takbiratul ihramnya kurang. Ya. Auzada atau imamnya takbiratul ihramnya apa? Nambah. 7 jadi 8. Ya. Kalau kita nggak ngeh, nih bedanya kurang sama lebih nih ya, bedanya kurang sama lebih. Kalau kurang maka makmum jangan nambah. Tapi kalau imam lebih, saumpama makmum nggak ngeh, nggak masalah. Tapi kalau makmum ngitungin, maka ketika yang ke-8-nya imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita jangan ikutin. Paham ya Pak? Saya ulangi lagi. Kalau kurang, makmum tidak boleh nambah. Tapi kalau tatkala imamnya takbiratul ihramnya lebih, contoh rakaat pertama yang seharusnya 7 jadi 8, kalau kita tidak ngeh atau jahilan, kita nggak tahu, artinya kita nggak merhatikan itu. Allahu Akbar, yang ngikutin imam aja, Allahu Akbar, ternyata 8, itu nggak jadi masalah. Cuman kalau kita saat kita memerhatikan ternyata lebih 1,
Allahu Akbar, loh kok takbir lagi? Nggak usah ikut. Gitu ya, tidak usah ikut. Nah ini kaidah kita sebagai makmum ketika sholat id terjadi kasus seperti ini. Ya, jangan tengok tengok. Ini gimana nih? Kurang dua. Jangan gitu ya. Jangan tengok tengok. Ya, coba ya. Itu tambahan, mudah-mudahan bisa memahaminya dengan sempurna. Ternyata takbiratul ihram yang 7 itu pada rakaat pertama atau yang 5 itu bukan menjadi syarat sah sholat id. Syarat sah sholat id hanyalah seperti mana ketika syarat sah sholat seperti biasa. Gitu ya. Ini hanya tambahan sunnah, tapi ya ilokan, masa kita nggak ngelaksanain ya, biar supaya ngebedain lah antara sholat id dengan sholat biasa. Yang kedua apa Pak? Sunnahnya adalah raf'ul yadaini fiha. Setiap takbiratul ihram angkat tangan kita. Berarti kalau nggak diangkat juga nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa. Fikih itu dibulak-balik aja. Ya, kalau ada orang baca takbiratul ihram 7 kali tapi tangannya tetap di sini. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, tetap di sini tangannya. Berarti nggak apa-apa, gitu aja ya Pak ya. Jangan dibikin kisruh, jangan dibikin pusing, gitu. Yang ketiga, al-jahru fi halil imam wal ma'mum wal munfarid. Kemudian menyebutkan takbiratul ihramnya kalau bisa dikeraskan. Ya bagi buat imam, buat makmum juga. Makanya kadang-kadang kalau sholat id ketika imam Allahu Akbar, makmum ngikutin di belakang, tapi jangan keras-keras banget. Keras cuma sedikit aja Pak, jangan keras-keras banget. Kalau terlalu keras nanti akhirnya melebihi suara imam, bahaya. Ya, jadi imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya mengeraskannya segitu aja. Ya, baik makmum, baik imam, baik ketika sholat sendiri. Emang bisa sholat Idul Fitri sendiri? Bisa. Ya, jadi kalau sholat Idul Fitri sendiri tanpa khutbah juga sah. Ya, ini fikih kita, madzhab Syafi'i. Ya. Seperti kemarin itu ketika lagi pandemi, sholat di rumah masing-masing, seumpama sholat 2 rakaat begitu aja tanpa khutbah, itu sholat Idul Fitrinya sah. Ya, itu yang ketiga ya Pak ya, mengeraskan bacaan takbiratul ihram baik bagi si imam wal makmum wal munfarid, dan makmum dan ataupun sendiri. Yang keempat, ayyakula baina kulla takbiratil al-baqiyatis shalihah, yaitu hendaklah dia mengucap antara 2 takbir, takbir satu dengan takbir yang lain, yaitu seperti mana yang biasa kita hafal, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kelima, ayyadha'a yumna'u ala yusra tahta sadrihi baina kulli takbirataini, yaitu meletakkan tangannya nih Pak, kalau mau dapat sunnah lagi, kanan di atas yang kiri, kemudian posisinya di bawah dada, di atas perut, begini. Allahu Akbar ketika membaca subhanallah walhamdulillah. Nah, tangan begini posisinya. Ya, ingat nih. Kalau kita waktu kemarin kita praktek takbiratul ihram atau pas lagi mendekap, itu posisi ini begini nih. Ya, ini telunjuk begini. Pas di sini. Ya, saya waktu itu pernah praktek sini. Praktek dua baris ya. Itu dari mulai takbiratul ihram sampai ya, begini. Ini posisi ini, jempol ada di pergelangan ini. Ya, di sini. Nah, begini posisinya. Ya. Terus kemudian kanan di atas, jangan kiri begini. Ya, jangan kiri yang di atas. Kalau mau dapat sunnah maksudnya. Ini mah bukan jadi hal yang syarat sah, bukan. Tapi kalau mau dapat sunnah yang sempurna, ini banyak nih Pak sunnahnya Pak. 1 ngedekep begini, 2 di bawah dada sunnah, 2 berarti sunnahnya. Di atas perut 3 ya. Jadi ada kan yang di bawah dada tapi dekat perut. Berarti dia dapat sunnahnya yang di bawah dada, tapi yang di atas perut nggak dapat. Jadi kalau kita begini, di bawah dada dapat 1 sunnah, di atas perut dapat sunnah yang kedua. Dengan begini jempol kenain sama ini ya, ini nih. Itu 3. Telunjuk diginikan 4. Makanya tidak aneh kalau sholat itu, kalau kita pahami, dalam 1 rakaat sholat bisa 1000 sunnah. Kalau paham ya, kalau paham nih sunnah, letak-letak sunnahnya. Nah kemudian ini posisinya begini, sunnah. Nah banyak sunnah-sunnahnya. Jadi tadi udah 5 sunnahnya. Ketika ngedekep begini baca subhanallah walhamdulillah, sunnah lagi. Banyak ya.
Sunnah-sunnahnya banyak sekali. Nah, ini diingatkan kembali, yaitu menaruh tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, itu pun menjadi sunnah. Ya. Yang keenam, waslu takbiratu bit ta'awud, yaitu menyambungkan takbiratul terakhir itu dengan membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi langsung takbir itu disambung dengan ta'awud, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim tanpa jeda yang lama. Itu juga sunnah. Yang ketujuh terakhir adalah sunnah yang ada di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ayyaqra'a fihima, hendaklah dia membaca, si imam tadi atau si orang yang sholat sendiri, surah Al-Qaf, suratai, 2 surah. Pertama yaitu surah Qaf, yang kedua adalah surah waqtarabatis sa'ata wan syaqqal qamar. Ya, Al-Qamar. Surah Qaf dan Al-Qamar. Qaf wal Qur'anil Majid. Itu Qaf. Ya, kalau iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, nah itu surat Qamar. Jadi rakaat pertama surat Qaf, yang kedua surat Qamar. Kalau hafal. Ya, kalau nggak hafal apa? Ya udah yang dikitan dah. Nah, mau dapat sunnah tapi gimana cara yang dikitan? Ya al-a'la dengan al-ghasyiyah. Ya, itu udah ya tuntunan Rasul, sunnah Rasul. Kalau emang begitu ya udah al-a'la sama al-ghasyiyah. Jadi al-a'la itu bukannya aduh suratnya al-a'la mulu, suratnya al-ghasyiyah mulu. Emang begitu sunnahnya. Ya, jadi bukan buat gaya-gayaan kita baca surah yang lain, ya, yang di tengah Quran gitu, bukan. Tapi kalau mau dapat sunnahnya ikutin ini. Abis Al-Fatihah rakaat pertama langsung surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sama seperti hari Jumat, salat Jumat. Yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Nah, itu sunnahnya, Pak. Itulah 7 sunnah yang ada di dalam salat Id. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Baik. Silakan. Di apa? Kalau udah tahu ilmunya nggak usah koreksi karena sunnah itu, gitu. Ya, kalau udah tahu ilmunya nggak usah koreksi karena itu sunnah, gitu. Jadi nggak usah dikoreksi kecuali kalau dia meninggalkan yang wajib. Nah, dia saumpama sholat id nggak pakai ruku, jadi abis selesai langsung sujud. Nah, itu baru kita subhanallah. Jadi subhanallah itu sebenarnya mengingatkan imam, makmum agar memberitahu kepada imam bahwa dia telah luput dari rukun-rukunnya atau dia telah luput daripada sunnah ab'ad. Nah, itu. Tapi kalau sunnah-sunnah yang biasa nggak usah, gitu ya. Nah, itu ketahuan makanya. Jadi ketahuan orang yang ngerti ilmu fikih, orang yang udah belajar dan taklim sama yang enggak. Kalau orang yang udah belajar taklim ya tenang aja. Ya, tapi kalau yang enggak, subhanallah, makin kenceng. Wah, ketahuan. Nggak belajar Sabtu subuh sih, ya, gitu. Ketahuan tuh, nggak belajar Sabtu subuh kalau begitu. Ya gitulah kurang lebih Pak ceritanya ya. Jadi kalau kita ngucap pakai subhanallah nggak perlu, gitu. Kalau seumpama imam tidak memakai tadi takbiratul ihram. Ada lagi? Baik. Apa? Oh, musibah. Musibah. Astagfirullah gitu. Astagfirullah paling cocoknya, paling tepatnya astagfirullah. Makanya pemikiran orang awam sama orang khawas, wal khawasil khawas itu lain. Kalau orang awam akan menyebut dengan secara refleks alhamdulillah, itu orang awam. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan karena memang tingkatannya masih awam. Tapi kalau udah orang khawas itu spesial. Ya, spesial itu pasti dia nggak menyebut itu. Mungkin dia akan menyebut innalillahi. Tapi orang khawasul khawas istimewa, nah, itu berarti sudah punya sisi martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyebut astagfirullah. Gitu. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Makanya kadang di mata orang awam itu adalah kesolehan. Ya. Tapi di mata para wali itu merupakan aib. Nah, itu ya. Gitu. Makanya aibnya wali itu banyak, gitu. Aibnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Gitu ya. Nah, itu
sampai ada juga kan cerita seorang wali min auliyaillah namanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi itu nggak pernah pakai sendal, ya, selama puluhan tahun. Padahal orang kaya, nggak pernah pakai sendal, ya, nggak pernah pakai sendal. Makanya banyaklah amalan-amalan wali yang memang kadang di kepala kita itu, pemikiran kita nggak nyampe kita itu, ya, tidak sampai itu. Bishr al-Hafi. Lagi Pak. Idul Fitri. Baik, bagus. Pertanyaannya, gimana kalau kita sholat id ketinggalan serokaat? Apakah kita naik lagi untuk menyempurnakan atau kita ikut salam dengan imam, sempurnakan? Ya, sempurnakan sholat idnya. Tambah lagi kalau kurang dari 1 rakaat. Maka terus bagaimana rakaat kedua? Apa kita perlu takbir? Oke, takbir 5, iya. Terus bagaimana rakaat yang pertama? Karena itu rakaat kedua imam. Tadi kan, paham ya? Ketika kita telat, imam udah rakaat kedua, berarti dia takbirnya berapa? 5. Kita masuk, berarti kita takbiratul ihramnya berapa kali? 5 kali. Padahal itu rakaat pertama untuk kita. Seharusnya kita takbiratul ihramnya tuh 7. Tapi berhubung kita masuknya pas lagi rakaat kedua, maka ikutin aja, yuwafiqhu. Ikutin. Jadi imam cuman hanya 5, ya kita 5. Terus kemudian nanti rakaat kedua karena kita sendiri ya 5. Berarti jadi takbiratul ihram kita cuman hanya 10. Gitu aja, Pak. Tinggal salam. Tapi masih kedapatan. Atahiyat berarti ya. Masuk, tambah 2 rakaat. Ya kalau saya sih begitu, tinggal salam dikit lagi, apalagi dikit lagi udah gak usah sholat saya mah. Sholat di rumah aja, di rumah. Iya. Lebih khusyuk. ini Pak, intermezzo Pak ya. Gitu. Ada lagi Pak? Nggih. Apa aja. Jadi tata cara menurut madhab kita ya menaruh tangan ketika kita berdiri itu adalah bagian daripada sunnah. Nah tapi bagaimana, kan bukan hanya menaruh tangan begitu aja. Makanya kadang ada yang aneh-aneh, ada yang begini ya, ada yang begini kan gitu, ada yang begini gitu. Nah oleh karenanya kan diatur bagaimana sih ngikutin sifat sholat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Imam Syafi'i menurut madhab kita nih ya, saya nggak nyenggong-nyenggong ke madhab-madhab yang lain. Madhab kita Imam Syafi'i adalah begini, tahta sodrih ya wa fawqa batnih, bawah dada atas perut. Gitu ya, bawah dada, jangan begini nanti dipusar, pas dipusar kita begini, itu bukan berarti nggak sah, kurang aja dapat sunnah. Gitu. Jadi bawah dada atas perut. Terus udah nyampe sini, posisinya apakah ini di sini pas banget di tengah atau agak ke kiri? Nah, ini khilaf. Ya. Tapi kalau yang paling jumhur adalah pas di tengah. Terus bagaimana? Ini posisi tangan kita pergelangan, ini pergelangan, apakah pas dengan ini? Kan gitu. Kita mau dapat sunnah tambahan. Ternyata posisi yang pasnya adalah ininya nih. Ya. Ruas jempol ini pas dengan yang posisi kiri kita ini. Nah, kemudian telunjuknya diginikan. Ya, telunjuk ya, irsal. Telunjuk itu dilepas. Jadi telunjuk nggak begini. Oke, nggak begini telunjuk, begini. Nah, ini mau dapat tambahan lagi sunnah, fadol. Gitu ya, silakan. Semakin banyak sunnah dalam sholat berarti semakin banyak insya Allah pahala kita. Amin. Ya, gitu aja. Ya, dalam sholat biasa berlaku, dalam sholat id juga sama berlaku. Gitu. Ada lagi? Mau tanyakan? Sholat id? Cukup ya? Cukup, alhamdulillah 6:30. Ya, udah lumayan rada lapar. Ya. Udah agak siang. Kemungkinan karena Idul Adha jatuh ya, ada pengumuman dari pemerintah tanggal berapa? 10. Udah pasti.
Berarti tanggal 9 hari Sabtu subuh kita masih bisa ngaji ya. Karena Idul Adha hari Minggu, jadi nanti kita masih bisa melaksanakan atau melanjutkan kajian kita gitu ya. Dimohon pada para bapak-bapak mungkin yang masih memiliki waktu untuk minggu depan tetap, artinya ingin menginfokan pengajian tetap akan dilakukan walaupun Yaumul Arafah. Ya, itu kan Yaumul Arafah kita puasa, palingan kita nggak sarapan gitu aja udah. Ya, nggak sarapan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang telah kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu untuk kita semua dan ilmu yang bermanfaat, yang maslahat dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin Rabbana ya Allah barik lana fi bukurina barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa amwalina wa ahlina wa dhurriyyatina wa la tadarruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.